senang sekali bisa ketemu lagi di tahun yang baru. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertemu di tahun 2026, kami yakin itu karena Tuhan masih punya tugas ya Bapak Ibu untuk kita semuanya. Sehingga kita bisa terus melayani Dia, mengasihi Dia, dan mengenal Dia. Dan khususnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Bahannya lumayan banyak sekali Bapak Ibu. Eh, dan sebelum saya mulai, saya akan jelaskan juga bahwa doktrin Allah dasar ini sebenarnya bahannya sudah pernah kami sampaikan di 2023 mungkin ya yang lalu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin pernah ikut kelas itu. Tapi kami melihat bahwa modul itu perlu di-upgrade ya. Terutama dalam hal bahasa dan juga ada beberapa materi yang lebih apa ya lebih berkembang, pemahaman yang mungkin bisa menolong peserta lebih baik. Karena itu kami melakukan upgrade untuk modul DAD. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut tidak perlu khawatir ikut lagi karena Bapak Ibu akan mendapatkan bahan beberapa tambahan baru untuk bisa mengikutinya. Nama kelas MLC yang pertama dibuka pada tahun ini adalah doktrin Allah dasar. Kenapa dibilang dasar? Karena sebenarnya ada beberapa. Jadi mempelajari doktrin Allah tuh nggak bisa cuman satu modul. Dulu pernah ya di waktu kita masih pesta, kami membuat satu modul doktrin Allah itu 6 pelajaran dan seluruh doktrin itu dimampatkan di dalam satu kelas, tapi banyak peserta mengeluh dan mereka berkata aduh terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya kami membagi doktrin ini. Saat ini kita membagi menjadi 3, kemungkinan nanti akan ada 4 modul. Modul yang pertama ini dasar. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ingin bertanya tentang Allah Tritunggal, nggak ada di sini. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau belajar tentang predestinasi, nggak ada di sini karena ini dasar. Jadi ini yang paling dasar. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mempelajari tentang yang lain seperti doktrin Allah Tritunggal, kami memiliki modul khusus tentang Allah doktrin Tritunggal karena itu cukup sangat padat dan dalam gitu ya sehingga kita perlu mempelajari secara khusus. Lalu tentang sifat-sifat Allah termasuk dengan kedaulatan Allah dan predestinasi ada di modul yang lain. Jadi Bapak Ibu, saya kasih disclaimer di sini ya bahwa kita akan mempelajari 5 pelajaran yang termasuk di dalam doktrin Allah dasar ini. Nah, di luar ini kami punya modul yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di dalam diskusi, tolong Bapak Ibu ingat jangan diskusi tentang predestinasi, jangan diskusi tentang Allah Tritunggal karena nanti jadi out of topics ya Bapak Ibu. Kita akan fokus mempelajari tentang keberadaan Allah, penyataan Allah, nama-nama Allah, dan pemerintahan Allah. Nah, untuk awalnya kami akan mempelajari tentang pengantar doktrin Allah dasar. Jadi pengantar dulu ya, supaya kita tahu apa skop yang akan kita pelajari bersama. Oke, Bapak Ibu, kita akan mempelajari pelajaran yang pertama. Mengapa penting mempelajari doktrin Allah? Ya, tadi diantaranya Ibu Tini sudah menyebutkan ya, ada begitu banyak ajaran di khususnya di media sosial dan di banyak tempat gitu ya tentang doktrin Allah yang kadang justru malah membingungkan banyak peserta karena pembahasannya mungkin diambil dari berbagai sudut, berbagai pemahaman ya Bapak Ibu. Jadi karena itu kami merasa Bapak Ibu perlu mengerti kenapa ini penting gitu ya. Pertama, ini adalah dasar untuk mengenal Allah ya. Karena seringkali Bapak Ibu kita merasa saya sudah kenal Allah, saya sejak kecil sudah ikut sekolah minggu dan lain-lain. Tetapi ketika kita ditanya lebih spesifik lagi, kenapa Allah begini-begini gitu ya? Mengapa Allah bagaimana membuktikan tentang Allah misalnya ya, saudara nggak sulit untuk bisa menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu saudara ini adalah dasar untuk saudara bisa mengenal Allah lebih jelas lagi, bukan hanya percaya. Banyak orang percaya tetapi seringkali tidak mengenal dengan sungguh-sungguh. Nah, diharapkan melalui doktrin ini kita akan mengenal Allah sebagaimana Dia menyatakan dirinya, khususnya melalui firman Tuhan ya. Jadi bukan gambaran perasaan kita, oh Allah itu menurut saya seperti ini. Bukan menurut saya, tetapi menurut Alkitab.
gitu ya. Kadang menurut saya bisa salah karena pemahaman saya terbatas, pengalaman saya terbatas, tetapi Alkitablah yang benar yang kita pakai untuk menjadi tuntunan. Yang kedua adalah dasar untuk mengerti karya Allah dalam sejarah. Saudara, Allah itu Allah yang luar biasa yang menciptakan alam semesta dan menguasai alam semesta. Kita tidak mempelajari atau mengerti Allah hanya dari karya diri sendiri, pengalaman pribadi. Nah, tidak. Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita alami, yang apa kita tahu. Kalau seluruh orang-orang Kristen sama-sama menjelaskan tentang Allah, lalu semua pendapat itu diakumulasi, kemudian diringkaskan atau disimpulkan, maka saudara akan melihat karya atau melihat tentang Allah, mengerti Allah bukan hanya sekedar pribadi, tapi juga semua karyanya, bahkan pekerjaan Allah di dalam sejarah. Nah, itu saudara, makanya penting gitu ya, kita bisa share, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita bisa melihat seberapa besar sih karya Allah, seberapa besar sih pemerintahan Allah di dalam sejarah gitu ya, karena kita terlalu sempit dan terlalu spesifik. Nah, karena itu mengerti karya Allah di dalam sejarah sangat penting. Yang ketiga, dasar untuk mengalami Allah secara pribadi. Saudara, Allah itu bukan hanya dimengerti secara pengetahuan, secara intelektual, tetapi melalui kasih, ketaatan kita di dalam menjalankan hidup kita bersama dengan Allah, juga pengalaman orang lain di dalam ketaatan mereka menjalani hidup mereka, pengenalan pada Allah itu sangat penting untuk kita bisa sharekan bersama-sama, sehingga kita bisa mengerti Allah dengan lebih benar, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar lebih dahulu tentang pengertian doktrin Allah. Ini istilah, kan doktrin Allah itu istilah yang dipakai di dalam sekolah teologi ketika kita mempelajari tentang Allah. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah belajar di sekolah teologi secara formal. Saya harap ini bisa merefresh kembali pengetahuan Bapak Ibu. Biasanya di dalam sekolah teologi itu disebut sebagai teologi proper, ya. Itu menyebutkan bahwa kita mempelajari tentang Allah, ya. Oke. Definisi, apa itu doktrin Allah? Doktrin Allah adalah studi sistematis dan biblika. Jadi bukan hanya disusun secara sistematika, tetapi juga alkitabiah karena sesuai dengan prinsip Alkitab tentang Allah dalam kita mempelajari tentang keberadaannya, tentang penyataannya, bagaimana Allah menyatakan dirinya, lalu siapa nama Allah, kemudian bagaimana Allah memerintah di alam semesta ini. Jadi kita akan mempelajari 4 hal dasar yang sangat penting sekali secara sistematis dan berdasarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, hubungan dengan doktrin lain. Apa sih hubungannya? Oh, penting banget Bapak Ibu, karena doktrin Allah ini menjadi pusat dari seluruh teologi sistematika, ya, atau doktrin-doktrin lain. Kita menyebut teologi sistematika itu teologi yang mempelajari tentang doktrin-doktrin, itu disebut teologi sistematika. Kalau saudara mempelajari teologi sejarah, itu disebut sebagai teologi historika. Ada juga teologi praktika, ada juga teologi biblika. Nah, ini yang khusus sistematika itu mempelajari doktrin. Karena ini kalau dibilang doktrin Allah itu pusat, itu karena menjadi fondasi di dalam pengenalan kita akan Allah. Tanpa pemahaman yang benar tentang siapakah Allah, seluruh ajaran Kristen lain, seluruh doktrin lain akan sulit dipertahankan secara utuh, bahkan secara konsisten. Seringkali kita belajar tentang Allah dari satu doktrin ke doktrin yang lain, kok beda antara doktrin yang satu. Nah, itu artinya tidak ada kesepahaman atau tidak ada konsistensi. Nah, kalau saudara mempelajari tentang Allah lebih dahulu, maka Allah di dalam seluruh pengajarannya atau di dalam seluruh pengajaran Alkitab akan meruntun sama gitu ya, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Oke? Oke, kemudian yang ketiga, sumber. Bagaimana kita bisa mempelajari doktrin Allah? Sumbernya ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab adalah sumber yang paling utama dan tertinggi, karena melalui Alkitablah kita melihat Allah secara aktif menyatakan dirinya secara tertulis untuk dikenal manusia, dan ini menjadi otoritas yang tertinggi dan paling tinggi di antara semua sumber yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara seringkali mempelajari Alkitab itu tidak mudah, gitu ya.
dengan iluminasi Roh Kudus banyak sekali hamba-hamba Tuhan, para teolog yang dipimpin oleh Tuhan untuk menafsir, menjelaskan, menyusun ajaran itu secara sistematis. Karena itu melalui buku-buku yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang setia kepada firman Tuhan ini, kita bisa belajar lebih banyak ya. Saya yakin saudara kenal dengan nama-nama yang mungkin yang orang-orang yang sekarang yang sudah mati, termasuk yang sudah hidup, yang sudah masih hidup, sorry. Seperti John Calvin, Martin Luther, kemudian Sproul, dan sekarang yang masih hidup seperti John Piper dan lain-lain. Itu orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan untuk setia pada Alkitab dan memberi penjelasan sehingga kita yang orang-orang awam kita bisa belajar lebih baik. Yang ketiga adalah sejarah gereja. Melalui sejarah gereja umat Allah memiliki warisan yang sangat berharga. Saudara, gereja itu dari zaman ke zaman ditantang untuk terus menjaga pengajaran yang benar ya. Jadi mereka juga bergumul bagaimana merumuskan pengajaran yang benar tentang dia. Karena itu peninggalan dari gereja, peninggalan dari catatan-catatan sejarah gereja kita melihat bagaimana ajaran sesat muncul, mengajarkan tentang ini, tentang ini. Dari sejarah itu kita tahu, oh yang ini yang betul, yang ini tidak betul. Jadi sejarah menolong kita untuk mengerti gereja jatuh bangun karena pengajaran yang sesat, sehingga melalui pengajaran yang benar kita tahu kita harus mempertahankan itu. Yang keempat adalah pernyataan umum. Allah menyatakan diri melalui ciptaannya dan melalui hati nurani. Tapi melalui sumber ini sangat tidak cukup terkhusus karena kita hanya mengenal Allah yang berkuasa, tetapi kita perlu juga mengenal Allah yang menyelamatkan. Hanya dengan penyataan umum tidak cukup. Kita harus belajar kenyataan khusus untuk tahu tentang Allah yang menyelamatkan. Allah yang baik bagus, tapi kalau tidak menyelamatkan saya apa gunanya? Itu ya. Oke. Saudara, berikutnya kita akan belajar menyimpulkan apa pentingnya kita belajar doktrin Alkitab? Doktrin Alkitab menjadi fondasi utama di dalam kita mempelajari uh, iman percaya kita tentang Allah. Allah menjadi sumber awal dan sumber akhir akan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak akan ada ciptaan, tidak akan ada apapun yang kita bisa pelajari. Kedua, Allah memberi kita kemampuan untuk berpikir. Jadi saudara, ketika Allah menciptakan kita menjadi imago Dei, maka kita juga diberi oleh Allah nalar untuk bisa berpikir, untuk bisa memahami, untuk mengenal kebenaran. Dan Allah menyatakan diri untuk kita mampu dengan diberikan nalar. Kemudian yang ketiga, Allah menolong kita memahami firman-Nya dan mengenal Dia dengan benar. Ini tentu karena pekerjaan Roh Kudus ya. Roh Allah yang ada, yang diberikan pada kita itu Allah menolong kita untuk memahami, mengenal Dia dengan benar. Nah, firman Tuhan yang mendasari ini adalah segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah kita Allah yang luar biasa Bapak Ibu dan sangat patut dan sangat apa namanya penting sekali untuk kita bisa mempelajari tentang Dia supaya hidup kita bisa bertumbuh dan kita benar-benar menerima keselamatan yang dari Dia. Nah, saudara, itu tadi tentang pengantar. Ya, sekarang kita akan masuk ke pengajaran tentang Allah. Apa sih yang perlu kita pelajari tentang Allah? Pertama adalah tentang keberadaan Allah, eksistensi Allah. Allah memang roh. Apakah secara eksistensi kita bisa melihat Dia secara kasat mata? Bukan, bukan itu yang kita maksud. Eksistensi Allah tidak hanya terbatas secara fisik mata manusia, karena Allah adalah roh. Nah, kita akan melihat apa kata Alkitab tentang keberadaan Allah. Ya, keberadaan Allah dinyatakan bukan dibuktikan. Saudara, Kejadian 1 ayat 1 itu adalah deklarasi. Ada yang masih ingat ayat ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bukan pernyataan yang mengatakan atau bukan pertanyaan, oke, apakah betul bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Mari kita lihat. Enggak ya. Alkitab kita itu dari pertama langsung memberikan proklamasi Allah ada. Bukan hanya ada, Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada pergumulan di dalam Allah memberi pernyataan kepada manusia untuk manusia ragu bahwa Allah itu ada. Udah pasti ada. Karena langit dan bumi ini tidak ada kalau bukan karena Dia.
Jadi Alkitab itu tidak memberi ajakan untuk membuktikan Allah, tetapi untuk mendeklarasikan bahwa Allah ada. Allah tidak pernah minta kita untuk mempertimbangkan, tidak. Allah minta kita untuk percaya bahwa Allah itu ada. Itu yang Alkitab katakan kepada kita. Alkitab kita luar biasa, Bapak Ibu. Allah menyatakan dirinya dengan sangat jelas. Dua, Allah ada bertindak di dalam sejarah manusia. Kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, jadi seluruh Alkitab itu menjelaskan tentang bukan hanya apa yang Allah sudah ciptakan, tetapi juga bagaimana Allah menuntun seluruh jalannya sejarah manusia ini. Di dalam PL kita melihat Allah aktif bertindak di dalam kehidupan umat Israel. Tetapi di dalam MPB kita melihat lebih jauh lagi bagaimana Allah bisa dilihat, bisa disentuh, bisa disaksikan dengan kasat mata melalui manusia Yesus Kristus. Karena Allah telah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Allah ada oleh dirinya sendiri. Allah bukan diciptakan, Allah bukan dibuat. Allah tidak tergantung pada apapun. Keberadaannya adalah kekal, dari kekal sampai kekal. Allah tidak pernah mulai. Dia ada dari awal mula apapun yang kita tahu. Ya, dan dia akan ada selama-lamanya. Dia sudah ada selama-lamanya dan akan ada selama-lamanya. Dan Allah tidak tergantung pada apapun. Keberadaannya itu independen, tidak karena yang lain, tapi karena memang dia ada dan dia kekal. Dia keempat adalah keberadaan Allah terlihat dalam relasi bukan spekulasi. Banyak agama-agama lain menceritakan tentang Allah mereka di dalam ranah spekulasi, dalam ranah pemikiran manusia. Tetapi ini di dalam agama Kristen tidak. Allah yang menyatakan dirinya dan Allah bukan hanya menyatakan dirinya bahwa dia ada dan dia berkuasa, tapi dia involve di dalam kehidupan kita. Dia involve dan membuat relasi dengan manusia. Dia menyentuh manusia di dalam hubungan kita dengan Allah. Allah tidak jauh, tapi Allah itu dekat bersama dengan kita. Dia hadir dan dia dikenal oleh umatnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti Bapak Ibu ketika membaca di modul jauh lebih lengkap dibandingkan apa yang saya jelaskan. Di dalam modul akan ada ayat-ayat. Di dalam sini tidak saya berikan karena keterbatasan layar ya Bapak Ibu. Di setiap poin ini ada ayat-ayat yang menunjukkan. Karena ini adalah fakta-fakta Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk penyangkalan terhadap keberadaan Allah. Saudara, walaupun Allah sudah menyatakan dirinya dengan jelas melalui ciptaan di dalam hati nurani kita, dan kita melihat keterlibatan dia di dalam sejarah, tapi itu pun masih banyak orang yang menyangkal Allah ada. Nah, saudara, sepanjang sejarah, sepanjang khususnya sejarah gereja dan sejarah umat manusia, kita melihat ada bentuk-bentuk penyangkalan terhadap keberadaan Allah, baik secara terbuka, terselubung maupun praktis. Nah, saudara, ini ada banyak sekali di dalam apa namanya modul. Nanti saudara bisa melihat lebih jauh ya. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penyangkalan mutlak yang kita sebut sebagai golongan atau kaum ateisme. Orang ateis mereka menyangkal tentang keberadaan Allah. Baik itu secara teoritis, secara murni, praktis. Nanti saudara bisa melihat apa namanya penjelasannya ya. Tapi saudara tahu orang ateis ya, mereka menyangkal Allah ada atau pura-pura menyangkal Allah ada. Bahkan ada orang Kristen loh Bapak Ibu yang walaupun berkata saya percaya Allah, tapi secara praktis mereka tuh ateis. Kenapa kok bisa bilang gitu? Iya, mereka percaya Allah ada, tapi mereka tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Sama aja mereka menganggap Allah tidak ada. Jadi banyak orang Kristen pun sekalipun mereka mengaku percaya bisa secara praktek mereka itu adalah ateis. Mereka tidak melibatkan Allah, mereka tidak berdoa, mereka tidak percaya bahwa Allah itu yang mengatur hidup mereka. Mereka menganggap ya aku hidup-hidup gitu. Aku bisnis sendiri. Aku mendapat berkat itu karena usahaku. Itu ateis praktis Bapak Ibu. Orang Kristen ada yang seperti itu. Menganggap semua hasil berkat itu karena usaha pribadi, bukan karena Allah. Nah, saudara nanti bisa lihat lebih jauh ya. Kemudian pandangan kontemporer yang menyimpang tentang keberadaan Allah. Ada yang menganggap bahwa Allah itu hanya imanan saja. Artinya
Allah itu dekat, bahkan Allah itu bersama-sama di dalam ciptaan. Kalau saudara melihat seperti agama-agama tertentu ya, menganggap Allah itu ada di dalam batu, Allah itu ada di dalam pohon. Jadi mereka percaya Allah tetap dan bahkan Allah itu menyatu dengan ciptaannya karena ia ada di dalam pohon. Loh, kalau kita orang Kristen jelas menyangkal ya Allah itu bukan pohon. Tetapi ada yang mengatakan Allah ada di dalam pohon, ada di dalam batu sehingga mereka sembah. Itu yang membuat apa namanya penyembahan kepada berhala ya Bapak Ibu, penyembahan kepada ciptaan. Kemudian yang kedua Allah yang transenden. Mereka percaya Allah ada, tapi Allah itu jauh. Setelah mencipta Allah itu tidak peduli dengan kita. Setelah mencipta itu Allah meninggalkan ciptanya untuk jalan sendiri, mau-maunya sendiri. Itu juga bukan ajaran Alkitab Bapak Ibu. Ajaran Alkitab percaya Allah adalah Allah yang imanen dan transenden. Tetapi Allah berbeda dengan ciptaan. Allah tidak ada di dalam ciptaan. Allah tidak menyatu dengan ciptaan. Tapi dia hadir bersama dengan kita. Nah itu Allah yang imanen dan transenden menurut Alkitab. Allah itu jauh karena Allah itu ada di alam ada di surga. Tetapi bukan berarti dia tidak bersentuhan dengan kita. Dia adalah juga Allah imanan hidup bersama dengan kita, ya, mengatur kehidupan kita. Itu yang Bapak Ibu. Oke, argumentasi rasional tentang keberadaan Allah banyak sekali, khususnya orang-orang apologet, ya, para apologet mencoba untuk membuat argumentasi rasional tentang keberadaan Allah, terkhusus bagi orang yang belum percaya tentang keberadaan Allah. Apakah argumentasi ini argumentasi yang berdasarkan pada Alkitab? Sebenarnya itu pendekatan, tapi bukan ajaran Alkitab. Artinya apa? Alkitab tidak pernah meragukan tentang keberadaan Allah. Jadi argumentasi rasional itu bukan berdasarkan iman Kristen. Iman Kristen sudah percaya dari awal Allah ada. Tidak perlu diragukan, tidak perlu diargumentasi lagi. Tetapi untuk menolong orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, maka kita mencoba untuk memahami kenapa mereka tidak percaya kepada Allah. Tujuannya adalah untuk tujuan penginjilan, Bapak Ibu, bukan untuk memperkuat iman kita, sama sekali tidak. Alkitab tidak mengundang kita untuk berdebat tentang keberadaan Allah, tapi percaya Allah ada dengan iman, gitu ya. Nah, argumentasi ini dibuat oleh orang-orang yang belum percaya untuk mencoba membuktikan tentang Allah. Orang Kristen memakainya hanya untuk menjadi apa? Untuk menjadi jalan masuk untuk mereka mengabarkan Injil. Ya, pertama adalah kosmologi bahwa segala sesuatu pasti ada sebabnya. Penyebab pertama itu pasti Allah. Allah yang tidak disebabkan oleh apapun. Kedua, teleologis. Artinya apa? Kalau alam semesta ini teratur dan luar biasa, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti seorang perancang yang agung. Karena dia bisa menciptakan alam semesta dengan yang begitu rumit, dengan begitu bagus. Tidak pernah bertabrakan, tidak pernah, ya, semua hukum alam berjalan sangat luar biasa. Itu pasti ada yang menciptakan. Penciptanya pasti adalah orang yang luar biasa atau Allah yang luar biasa. Ya, kemudian argumentasi moral. Kesadaran moral membuktikan bahwa ada pribadi yang memiliki moral yang tertinggi. Jadi kalau saudara misalnya mencuri ayam misalnya, mencuri ayam tetangga. Setelah mencuri saudara merasa bersalah. Itu ada kesadaran moral yang Tuhan taruh di dalam hati nurani kita. Nah, kalau ada kesadaran moral berarti ada pribadi yang memiliki moral yang paling tinggi, yang luar biasa, yang tidak ada cacatnya. Pasti itu adalah Allah. Ya, kemudian historis atau religius fakta bahwa sepanjang jalan selalu ada pengakuan bahwa manusia itu percaya ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya. Nah, kesadaran itu atau kesadaran religius itu yang membuat manusia beribadah atau menciptakan agama-agama. Nah, itu yang membuktikan Allah pasti ada karena disembah oleh sekian juta orang di seluruh dunia ini, entah itu agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Walaupun pengertian Allahnya beda dengan Kristen ya Bapak Ibu. Ontologis adanya ide bahwa Allah ada, itu menunjukkan adanya realitas. Kalau dalam pikiran manusia itu pernah berpikir tentang kursi, berarti kursi itu ada gitu.
Tak mungkin kata kursi itu ada kalau saudara nggak memikirkan bahwa itu tuh realitas ada, gitu ya. Jadi saudara nggak akan pernah membuat kata-kata yang di dalam realitas itu tidak ada. Pasti ide. Ide itu ada membuktikan bahwa realitasnya pasti ada. Kalau kita pernah memikirkan tentang Allah atau sesuatu yang lebih besar dari kuasa manusia, berarti itu ada. Nah, saudara, argumentasi ini bukan untuk iman Kristen, tapi untuk jalan penginjilan. Dan ini membuktikan inkonsistensi penolakan manusia terhadap Allah. Jadi hanya membuktikan itu, ya. Oke, respon orang Kristen terhadap argumentasi keberadaan Allah. Jadi secara teologis menjadikan titik sentuh awal untuk membuka jembatan percakapan tentang Allah. Manusia, seorang Kristen juga menghormati akal manusia. Manusia diberikan akal akal budi, siapapun mereka, percaya tidak percaya. Jadi sekalipun Allah eh, mengatakan bahwa manusia sudah berdosa, tapi tidak berarti Allah menghilangkan seluruh nalar pikiran manusia. Allah masih meninggalkan nalar untuk manusia berpikir, dan ini menjadi jembatan untuk kita masuk memberitakan tentang Allah yang ada. Alkitabiah, Yesus dan para rasul berdialog untuk menunjukkan orang Kristen tidak anti rasio. Saudara, ini perlu hati-hati ya. Ada gereja-gereja yang mengajarkan tidak perlu rasio, yang perlu iman. Tidak. Yesus dan para rasul di dalam Alkitab menunjukkan dia sering berdiskusi, berdialog dengan orang yang tidak percaya. Itu membuktikan Alkitab tidak anti rasio. Tapi tujuannya bukan untuk berdebat, tapi menyaksikan Kristus di hadapan dunia. Ya, Bapak Ibu. Oke, yang ketiga adalah untuk tujuan penginjilannya, respons kita. Kalau kita tahu Allah ada, maka kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah ada. Injil harus didengar. Allah yang ada di dalam kenyataannya di dalam Injil harus kita beritakan. Kita beritakan dengan pikiran yang terbuka bahwa kekristenan tidak menolak akal sehat dan mau berdialog secara hormat dan jujur. Tetapi hanya firman Tuhan dan Roh Kudus yang bisa memberi hidup. Artinya yang menunjukkan kepada orang itu bahwa dia percaya itu hanya karena firman Tuhan. Manusia berusaha memproklamasikan Injil, memberitakan Injil, tetapi yang membuat orang percaya adalah Kristus. Ya, oke. Itu ya Bapak Ibu, jadi secara kesimpulan, keberadaan Allah tidak ditentukan oleh keterbatasan nalar manusia. Sekalipun manusia menolak untuk mempercayai keberadaannya, Allah tetap ada. Karena Allah sudah ada dari kekal sampai kekal. Saudara, ayat firman Tuhan dari Mazmur sangat luar biasa. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan tidak saya sebutkan semua di sini ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Ini pemazmur yang sangat luar biasa memberikan penyataannya. Oke, bagian yang kedua Bapak Ibu, pelajaran tentang penyataan Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Oke, kalau Allah ada, bagaimana dia menyatakan dirinya kepada manusia? Apakah manusia yang mencari atau Allah yang memberitahukan kepada kita? Nah, itu yang sangat penting ya, memberikan pembedaan antara orang Kristen dan bukan Kristen. Orang Kristen percaya Allah lah yang menyatakan dirinya kepada manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Saudara ingat cerita di dalam Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa? Apakah manusia mencari Allah? Tidak. Faktanya Tuhan yang mencari Allah. Hei Adam, di manakah engkau? Allah tahu nggak Adam di mana? Tahu. Lah, kenapa dia tanya? Hei Adam, di mana kamu? Karena dia ingin menunjukkan pada manusia untuk manusia memberi pengakuan. Mengapa mereka jauh, menjauhkan diri dari Allah? Itu adalah karena dosa. Jadi Bapak Ibu, agama Kristen memberitahukan kepada kita bukan manusia yang mencari Allah. Agama-agama lain mengatakan kita yang mencari Allah. Tidak, Allah lah yang mencari dan menyatakan dirinya kepada kita. Ya, Allah berinisiatif memperkenalkan diri, tapi karena dosa, manusia tidak mampu untuk mencari mengenal Allah. Dan Allah memakai para nabi, rasul, dan juga Yesus untuk memberitakan tentang keberadaan dia, untuk menyatakan tentang siapa dia.
untuk menyatakan, memperkenalkan diri siapa Kristus. Jadi para nabi kita mungkin mengenal Allah dengan ya sedikit jelas, tapi nggak terlalu jelas. Rasul-rasul, wow lebih jelas lagi. Tapi yang paling jelas Allah menyatakan dirinya adalah melalui Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu. Oke, yang kedua, sifat penyataan Allah, pribadi dan relasional. Saudara, Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi. Allah tidak menyatakan diri kepada kita tuh sebagai kuasa yang luar biasa. Tidak, sebagai person, sebagai pribadi. Kita juga mengenal Allah atau memberikan respons tentang pengenalan kita kepada Allah juga secara pribadi. Gitu ya. Jadi, saudara, Allah menyatakan diri secara personal pribadi, Allah juga menuntut kita memberikan respon secara pribadi bahwa kita tahu Allah menyatakan dirinya kepada kita. Jadi saudara, inti hidup kekal di dalam kehidupan Kristen kita adalah kita seperti Paulus berkata, kita hanya satu, kita boleh bermegah bahwa kita mengenal Allah secara pribadi. Ya, saya harap itu yang menjadi kekayaan kita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita mengenal Dia secara pribadi. Karena Allah datang pada kita bukan lewat yang lain. Dia sendiri lewat yang lain untuk kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Oke, yang kedua, pernyataan Allah adalah progresif. Saudara, tidak serta-merta Allah langsung menyatakan dirinya semuanya secara lengkap, tidak. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, kita melihat Allah terus masih menyatakan dirinya untuk menjelaskan, bukan untuk memperbarui. Tidak, Bapak Ibu. Pernyataan Allah dari dulu sampai sekarang sama, tetapi makin jelas, makin jelas, makin jelas. Ya, jadi Allah menyatakan diri secara bertahap melalui ciptaan, nabi, dan akhirnya Yesus, dan sepanjang sejarah manusia mengenal Allah semakin jelas. Saudara, dulu tidak ada banyak buku, tapi sekarang ada banyak buku hamba Tuhan yang menjelaskan tentang Allah. Harusnya kita manusia sekarang itu manusia yang paling beruntung karena kita mendapatkan bahan yang paling banyak dibandingkan manusia-manusia sebelumnya. Karena semakin jelas dan semakin jelas. Tapi semakin jelas ini tidak selalu menjadi jaminan. Karena banyaknya orang yang mencoba menjelaskan tentang Allah, kadang justru membuat kita bingung. Bukan hanya bingung, karena ada banyak penyesat juga. Sehingga kita mengenal Allah, walaupun yang benar semakin jelas, tetapi yang sesat semakin banyak. Nah, itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, gitu ya. Kemudian mengenal Allah karena Roh Kudus. Bagaimana Allah menyatakan dirinya karena Roh Kudus? Roh Kudus yang membuka pikiran dan hati kita. Saudara, tanpa pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin ada satu manusia pun percaya kepada Kristus. Jadi saudara, peran Roh Kudus sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bukan memberikan kita berkat yang tidak nyata, Bapak Ibu. Tapi yang paling utama dan membuat kita percaya kepada Kristus karena dialah yang membuka pikiran kita. Kita bisa tahu kebenaran karena Roh Kudus. Kita bisa dituntun untuk percaya kepada Allah karena Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saudara berbicara tentang Roh Kudus itu jangan cuma berbicara tentang berkat jasmani saja, berkat-berkat fana saja. Berkat Roh Kudus yang terbesar, yang paling besar adalah tentang bagaimana Dia memperkenalkan Allah sehingga kita boleh percaya kepada Dia. Ya, oke. Saudara, Kristus adalah puncak dari penyataan Allah. Tadi saya katakan ya bahwa di dalam kita mengenal Allah, kita diberi nabi, diberi ciptaan untuk kita percaya Allah berkuasa. Kemudian diberikan nabi untuk percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Tapi di dalam rasul-rasul kita lebih lagi diajarkan bagaimana Allah yang sesungguhnya itu. Tetapi Yesus menjadi puncak dari penyataan Allah. Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Allah adalah Allah yang roh, kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi Dia mengirimkan anaknya untuk kita bisa melihat Kristus, gitu ya. Jadi pengenalan Allah secara utuh dan sempurna adalah dalam Kristus. Tanpa Kristus, kita tetap tidak akan bisa melihat Allah. Kita tetap tidak akan bisa mengenal Allah secara nyata. Karena Allah yang nyata itu
curahkan di dalam kasih-Nya di dalam kematian Kristus. Karena Kristus mati bagi kita, kita semakin kenal siapakah Allah. Allah adalah Allah yang mengasihi kita dan mau mengorbankan anaknya untuk kita bisa mengenal Dia. Kristus menyatakan Allah yang relasional. Kristus hadir di tengah manusia, bukan jauh Bapak Ibu, tapi di tengah manusia. Karena pengenalan Allah yang sejati tidak dicapai hanya melalui konsep atau sistem agama saja. Tidak cukup Bapak Ibu mengenal Allah hanya dengan sistem keagamaan dan konsep, tetapi Allah hadir berjumpa secara relasi pribadi, masing-masing pribadi kita diperjumpakan dengan Kristus dan Kristus yang membawa kita kepada Allah. Karena hanya melalui pengorbanan Dia saja kita boleh diterima oleh Allah. Tiga, Kristus sebagai pusat firman dan sejarah penebusan. Tanpa Kristus, penyataan dan rencana penebusan Allah tidak dapat dipahami secara utuh. Karena Kristuslah yang menjadi kunci penggenapan sejarah penebusan. Jadi saudara, seluruh perjanjian lama menceritakan tentang persiapan bagaimana Allah akan mengirim Kristus. Dia sudah memberikan nubuatan dari zaman ke zaman. Sampai akhirnya Kristus datang di dalam perjanjian baru dan sekarang kita bisa menikmati kehadiran Dia. Dialah penggenapan dari sejarah penebusan. Seluruh Alkitab itu menceritakan tentang kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia. Saudara, dan Dialah yang sudah dinyatakan bagi kita. Ya. Lalu bagaimana kita secara manusia merespon tentang pernyataan Allah itu? Pertama, kita harus mengenal Dia, merespon penyataan Allah dengan iman. Banyak dari kita meminta bukti fisik ya Bapak Ibu. Kalau Allah berkenan, Allah bisa. Tapi seringkali Allah menguji kita untuk percaya dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, kita tidak bisa memerintah Allah. Allah lah yang memerintah kita. Kalau Allah tidak memberikan bukti fisik, maka kita harus cukup bahagia bahwa Allah membuktikan dirinya di dalam iman kita kepada Dia. Itu ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui interaksi dengan firman-Nya. Jadi melalui iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Allah. Nah, untuk mengenal Allah, kita diberikan firman untuk kita bisa melihat Allah dengan kacamata iman. Dan dari berinteraksi dengan firman-Nya itu, buahnya adalah kita menjadi taat kepada Dia. Saudara, ketaatan kita bukan ketaatan karena kita baik, karena kita orang yang luar biasa. Ketaatan kita adalah buah dari kita percaya akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Kristus. Karena Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, tadi sudah saya jelaskan lebih jelas. Nah, saudara, apa akibatnya kalau manusia menolak penyataan Allah? Bisa nggak? Oh, bisa. Manusia bisa menolak. Tetapi penolakan itu membawa konsekuensi yang mahal sekali harganya. Saudara, kalau saudara menolak penyataan Allah, saudara tidak akan mengenal Allah. Kalau saudara tidak mengenal Allah, saudara tidak akan mendapatkan hidup kekal. Karena saudara akan binasa selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu. Oke, jadi kesimpulannya, mengenal Allah adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, saudara. Kita tidak mungkin mengerti tentang Allah semua-muanya. Kalau Tuhan memberikan pengetahuan tentang dirinya melalui firman-Nya aja kita tidak bisa mengenal seluruhnya, kan? Ada nggak orang yang menguasai Alkitab tuh, waduh luar dalam, semuanya kenal dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan hafal? Kayaknya nggak mungkin ya Bapak Ibu. Karena itu pengenalan kita kepada Allah itu tidak pernah selesai. Saudara baca Alkitab, belajar Alkitab selalu menemukan hal baru. Saudara belajar Alkitab selalu mendapatkan pencerahan baru dari Roh Kudus. Jadi nggak akan pernah selesai sampai saudara mati. Saudara tetap akan mempelajari hal yang baru dari firman Tuhan yang sama selama-lamanya dari dulu dan sekarang ya Bapak Ibu. Saudara, setiap ciptaan yang kita lihat, setiap firman yang kita baca, setiap langkah iman
mengarah untuk kita semakin lebih dekat pada Kristus. Sampai nanti ketika kita dipanggil Tuhan, maka kita akan melihat face to face, akan melihat muka dengan Kristus. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan hidup terus belajar mengenal Dia lebih hari, lebih dalam. Di dalam Yohanes dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, kita akan semakin mengenal Kristus kalau kita hidup taat pada Dia. Oke, pelajaran yang nomor 4, nama-nama Allah. Mengapa Allah memiliki banyak nama? Itu mungkin pertanyaan yang paling klasik yang sering kita dengar ya. Kok Allah punya banyak sekali nama? Kenapa gitu ya? Apakah orang Kristen itu tidak punya satu nama saja untuk Allah? Alkitab mengatakan Allah punya banyak nama. Kenapa? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Pertama, arti nama di dalam Alkitab. Nama adalah identitas yang memiliki bobot rohani. Saudara, bukan hanya sekedar, oh nama A itu artinya ini, tapi itu ada bobot rohani yang luar biasa. Karena itu menggunakan nama Allah dengan menyalahgunakan nama Allah berarti merendahkan pribadi dan kemuliaannya. Jadi saudara, kita tidak boleh menggunakan atau memakai nama Allah dengan sia-sia. Itu sebabnya ada ancaman di dalam Alkitab juga ya, karena itu berarti kita merendahkan pribadi Allah dan kemuliaannya. Karena itu kita belajar nama Allah dengan satu kerinduan bahwa kita akan semakin mengenal Dia. Nama itu juga merupakan tindakan dan karya Allah. Nama Allah lahir dari perjumpaan, pengalaman pribadi atas tindakan Allah yang Allah lakukan. Misalnya Allah itu Yehova Jireh, pengalaman Abraham ya ketika mempersembahkan Ishak. Lalu dia menyebut Allah sebagai Yehova Jireh karena Allah yang menyediakan, Allah yang meminta Abraham untuk mempersembahkan Allah anaknya dari ketaatan Abraham. Abraham belajar ternyata Allah bukan ingin anaknya tetapi ingin imannya diteguhkan bahwa Allah itu Allah yang menyediakan ya. Kemudian yang kedua, nama Allah tidak terbatas. Ya, ini yang menjawab pertanyaan, kenapa nama Allah harus banyak? Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Tidak ada satu nama pun yang mampu, yang bisa menggambarkan secara penuh. Tidak ada bahasa manusia yang bisa menjelaskan tentang, tidak ada bahasa manusia satu kata atau satu frasa yang cukup untuk menjelaskan tentang Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya kita memiliki banyak nama Allah. Nah, saudara, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak ya tentang Allah, apa namanya, nama-nama Allah, karena saudara bisa mendapatkan banyak sekali bahan-bahan ini dari berbagai tempat. Ada banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang nama Allah. Saya berharap di antara saudara pasti punya koleksi buku rohani atau buku doktrin. Nah, saudara, salah satu yang saudara harus punya itu adalah tentang nama Allah. Ada banyak sekali buku-buku tentang nama Allah yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang setia. Ya, cari buku yang bagus secara doktrinal ya, secara pengajaran benar. Nah, saudara akan belajar banyak di sana. Jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan tentang nama-nama Allah. Yang pertama adalah nama Yahweh. Nama pribadi Allah yang paling sering muncul di dalam PL yang menunjukkan pada pribadi yang berelasi dan dikenal umatnya. Ini Allah Israel, gitu ya, Allah Yahweh. Allah yang diwahyukan kepada Musa. Kalau saudara melihat nama ini, the meaning of God's name, itu ya, saudara, ini banyak sekali dijelaskan oleh banyak hamba Tuhan. Aku adalah aku, gitu ya. He who was, he who is, he who will be. Hayah, hoveh, yiheh. Ya, bahwa dia adalah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu nama pribadi yang Tuhan wahyukan kepada Musa. Kemudian nama ini adalah nama yang kudus dan dihormati. Orang Israel sebelumnya bisa menyebutkan nama Yahweh, tetapi
karena dia saking ingin menghormati karena nama itu begitu kudus dan nama itu begitu dihormati oleh orang Israel, maka mereka tidak berani menyebut. Karena kalau menyebut dengan sembarangan kan akan ada hukumannya, ya. Sehingga dia orang Israel takut menyebut nama Allah dengan tidak benar, maka dia mengganti nama Yahweh menjadi Adonai. Nama Yahweh ini juga ada banyak nama gabungan yang diberikan untuk memperingati peristiwa di mana Allah menyatakan karakternya. Jadi setiap kali ada peristiwa bagaimana Allah terlibat di dalam kehidupan Israel, lalu diberikan nama tambahan, bukan hanya Yahweh saja, tapi Yahweh apa, jadi ada nama gabungan ya. Mengenal nama Yahweh berarti mengenal Allah yang hidup, hadir, dan setia, menyatakan dirinya dalam sejarah dan kehidupan umatnya. Saudara, supaya tidak out of topic ya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu berdiskusi di kelas, saya sangat berharap Bapak Ibu tidak mendiskusikan tentang golongan-golongan orang Kristen yang hanya mau menyebut nama Yahweh tapi tidak mau menyebut nama yang lain gitu ya. Bahwa hanya di dalam nama Yahweh lah ada keselamatan dan kalau tidak selamat dan lain. Mohon saudara tidak mendiskusikannya karena itu tidak alkitabiah. Paulus pun tidak pernah menyebut nama Yahweh di dalam perjanjian baru, tetap menyebut kurios atau theos. Jadi saudara, itu bukan Alkitabiah, jadi saudara nanti di diskusi tidak perlu mendiskusikannya, gitu ya, karena akan habis waktu. Oke, saudara, nama yang lain, Adonai, berarti Tuhan atau pemilik. Allah adalah pemilik dan penguasa mutlak atas umatnya Israel. Menyebut Allah Adonai berarti mengakui bahwa dia hidup memerintah, kehendaknya menaungi kita, gitu ya. Kita hidup sesuai dengan pemerintahan Dia. Kedua, Elohim, sebutan paling umum di dalam Allah PL. Tapi umum ini benar-benar umum Bapak Ibu. Jadi selain orang Israel menyebut Allah yang benar itu Elohim, ada juga bangsa-bangsa lain yang juga menyebut Allah itu sebagai Elohim. Jadi dipakai untuk berhala, dipakai untuk bahkan manusia pun disebut El. Kemudian penguasa hakim itu juga punya gelar atau El. Jadi saudara, ketika menyebut nama Elohim atau El atau Elyon, itu kadang-kadang saudara perlu lihat konteksnya. Kalau konteksnya itu adalah dalam hal penyembahan berhala atau konteks itu menyebut manusia, maka itu El yang ditujukan untuk manusia, ya. Tetapi di dalam konteks yang benar, orang Israel menyebut El itu sebagai Allah di dalam perjanjian lama, Allah yang benar. Kenapa sering disebut atau memakai nama jamak? Dia mengatakan, oh nama jamak karena itu merepresentasikan Allah Tritunggal. Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Orang Israel menyebut El Elohim menjadi jamak itu untuk menunjukkan keagungannya atau karena sangat menghormati maka dilebihkan gitu ya. Untuk dilebihkan maka disebutkan itu sebagai jamak. Jadi untuk menunjukkan keagungan dan kuasa yang tinggi. Itu ya Bapak Ibu. Kalau kita bilang bahasa Indonesia, kalau kita bagus, 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 bagus banget, itu artinya kan benar-benar bagus. Nah ini menyebut Allah secara jamak itu untuk menunjukkan betapa mengagungkan dia, gitu ya. Oke, kemudian ada kata El Shaddai juga yang menjadi nama Allah. Shaddai menunjukkan Allah sebagai penguasa yang aktif bekerja memerintah ciptaannya menggenapi anugerahnya. Karena Allah adalah sumber berkat, sumber perlindungan, dan sumber kedamaian. Ini sering dipakai orang, cuman konteksnya kadang-kadang hanya karena ingin mendapat berkat ya Bapak Ibu. Jadi hanya percaya El Shaddai tapi tidak percaya Adonai, tidak percaya yang lain. Karena El Shaddai ini memberi berkat, memberi perlindungan, memberi kedamaian. Itu nggak benar ya Bapak Ibu. Apa namanya? Semua nama Allah itu menyebutkan tentang Allah yang sama, bukan Allah yang ini tuh seperti ini, Allah yang itu seperti itu, tidak. Allah yang sama, tetapi penekanannya berbeda, ya. Kadang juga dipakai dalam bentuk jamak, ya. El Shaddai itu untuk memperkaya arti yang sudah diberikan bahwa Allah adalah penguasa. Ya Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru ada kata yang dipakai untuk Allah yaitu Theos. Ini yang paling banyak disebutkan di dalam PP.
ya. Itu dalam bahasa Yunani, theos. Ini setara dengan L di dalam Perjanjian Lama. Muncul bentuk kepemilikan. Allahku, Allahmu, Allah kita gitu ya. Menegaskan Allah yang berelasi, yang memiliki kita. Yesus juga disebut theos, Allah, karena keilahian dan otoritasnya atas umatnya. Yesus juga disebut kurios, itu juga menyebutkan tentang Allah, ya. Bukan sebagai gelar saja, tetapi pengakuan iman akan keilahian Dia dan pemerintahan Dia. Ya, jadi kurios itu menegaskan supremasi otoritas dan pemerintahan Allah sebagai Tuhan, pemilik, penguasa, bahkan suami atas umatnya, yaitu gerejanya. Ya, kemudian juga sebutan lain adalah Bapa atau Pater. Di dalam Perjanjian Lama sebenarnya disebutkan juga karena orang-orang Israel itu sering disebut anak Allah gitu ya. Loh, berarti mereka anak, berarti Allah itu bapaknya gitu. Karena apa? Karena dia mengasihi, memelihara, mendidik umat Israel seperti bapak. Tapi di dalam PB itu perubahannya menjadi sangat drastis, mencerminkan penyataan yang lebih personal bahwa aku adalah ayahmu, aku adalah bapakmu. Karena itu orang-orang Kristen di dalam perjanjian baru mereka adalah anak-anak rohani Allah, ya. Oke. Kesimpulannya, setiap nama Allah bukan sekedar sebutan, melainkan kesaksian tentang siapakah Dia, bagaimanakah Dia berkarya, dan bagaimana Dia mengundang umatnya untuk hidup berelasi dengannya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nama Allah itu bukan sekedar deklarasi, tetapi juga undangan untuk semua orang boleh percaya kepada namanya, sehingga Dia boleh menjadi ayahnya, menjadi bapaknya untuk menaungi kita. Ya, Mazmur 9 ayat 10 mengatakan, mereka yang mengenal namamu akan menaruh percayanya kepadamu, sebab engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari engkau. Ya, ayat yang sangat bagus ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir, apa makna pemerintahan Allah bagi iman Kristen? Kita akan belajar tentang pemerintahan Allah, apa artinya, kemudian apa artinya bagi iman Kristen. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, oke, definisi dulu karena mungkin ini jarang saudara dapatkan ya. Pengajaran ini tidak terlalu banyak dibahas, Eh, kecuali mungkin di sekolah teologi ya. Pemerintahan Allah. Saya kira ini penting banget ya. Saya ketika menyiapkan ini, saya melihat ini adalah bagian yang paling ketinggalan ya, paling banyak tidak dibahas di dalam apa pengajaran Kristen. Oke, definisi menunjuk pada otoritas dan kuasa Allah sebagai raja yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Nah, ini pengertian yang salah tentang pemerintahan Allah ini membuat orang Kristen bisa menjadi ateis praktis. Percaya tapi dalam faktanya tidak pernah melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Itu ya. Ini yang membuat kita sering memiliki doktrin yang benar tapi faktanya, realitasnya kita hidup secara salah. Ya, jadi ini otoritas kuasa Allah sebagai raja yang berdaulat atas seluruh ciptaan, Bapak Ibu. Bukan cuma manusia yang percaya saja, bukan untuk gereja saja, bukan orang Kristen saja, seluruh ciptaan, termasuk bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan, bahkan semua planet yang ada di bumi, seluruh alam semesta jagat raya. Kuasa Allah sampai di sana Bapak Ibu, bukan hanya kecil di dalam keluarga kita atau di gereja kita. Tidak, tapi Allah yang menyeluruh ke seluruh ciptaannya. Dua, ini adalah Allah yang aktif memerintah, bukan pasif, bukan seperti deisme yang percaya setelah Allah menciptakan lalu Allah meninggalkan ciptaannya untuk jalan sendiri. Ya, Allah bekerja sampai hari ini, itu yang Alkitab katakan ya. Allah aktif memerintah sampai hari ini. Bukan hanya memerintah, dia juga mengatur, bahkan dia juga mengarahkan alam semesta, sejarah manusia, kehidupan moral, dan karya keselamatan sesuai dengan ketetapannya yang kekal. Nah, nanti kita akan belajar tentang ketetapan Allah ya, Bapak Ibu. Karena di dalam pemerintahan Allah itu ada ketetapan yang dia tetapkan, yang tidak mungkin akan berubah oleh apapun. Jadi Allah aktif Bapak Ibu.
Sekarang saudara mendengarkan presentasi ini. Apakah Allah ikut ada di sana? Iya, dia menyertai kita. Bahkan dia mengatur hati kita, pikiran kita. Tapi apakah kita bisa menolak? Bisa. Nah, itu saudara. Allah ingin mengatur. Allah ingin mengarahkan untuk saudara percaya dan mengerti dia. Tapi apakah saudara bisa menolak? Bisa. Ya, saudara. Nah, tetapi ada yang tidak bisa. Itu ketika Allah mengatur jalannya sejarah. Ya, saudara, itu Allah yang mengatur semuanya. Apakah manusia bisa membelokkan sejarah? Tidak. Ya, kalaupun sepertinya terbelok, itu bukan benar-benar terbelok. Nanti Tuhan akan kembalikan. Seperti ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah berarti ketetapan Allah gagal? Tidak. Akhirnya Allah selamatkan manusia. Akhirnya dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Ya, oke. Istilah lain yang dipakai Allah adalah kerajaan Allah. Jadi Allah memerintah di dalam kerajaan. Nah, kerajaan yang mana? Kerajaan Allah. Bukan kerajaan bumi ini saja, tapi kerajaan Allah. Atau di dalam bahasa Yunani-nya disebut Basileia, menegaskan kehadiran pemerintahan Allah yang aktif, berdaulat, berkesinambungan dalam sejarah. Jadi sejarah dulu sampai sekarang itu bukan berarti lepas satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Itu kesinambungan, itu diarahkan oleh Allah. Allah tahu semuanya. Semua kejadian di dunia ini bukan kebetulan. Entah Tuhan mengizinkan atau Tuhan yang menetapkan. Dua-duanya akan terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang dasar Alkitabnya. Nanti di dalam modul sudah akan melihat ada banyak ayat di sana. Sudah bisa membuka ayat itu untuk kesimpulan apa yang tiga kesimpulan yang saya berikan di sini ya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas. Pemerintahan Allah itu universal. Universal. Orang percaya tidak percaya tetap ada di dalam kuasa Allah. Allah itu kekal dan tidak terbatas. Tidak ada satu aspek pun di dalam ciptaan yang di luar otoritas Dia. Semua, Bapak Ibu. Walaupun secara manusia kelihatannya kebetulan, kelihatannya salah, kelihatannya membelok, atau kelihatannya saudara yang mengarahkan. Tidak, Allah lah yang mengarahkan. Di belakang layar seluruhnya itu Allah ada di dalam otoritas Dia. Dua, pemerintahan dinyatakan melalui Kristus. Kristus adalah pusat pelaksanaan pemerintahan Allah atas seluruh ciptaan. Kenapa? Karena setelah Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, Allah berkata, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Kristus. Jadi Kristuslah yang sekarang berkuasa. Pemerintahan Allah jelas masih ada, tapi melalui Kristus. Kristuslah yang menjadi pusat pemerintahan Allah. Ketiga, panggilan kepada umat Allah. Jadi saudara, kalau saudara Allah menyatakan pemerintahannya itu bukan semena-mena untuk pamer kuasa, tidak. Tapi untuk mengundang umat manusia untuk ada di bawah pemerintahannya. Saudara bisa nggak ada di luar pemerintahan Allah? Ya dan tidak. Di luar pemerintahan Allah itu artinya saudara membeng, menolak gitu ya. Saudara tidak mau ada di bawah pemerintahan Allah. Bisa nggak? Bisa dan tidak. Tidak bisa artinya Allah tetap ada di bawah, membawahi saudara. Allah tetap berkuasa atas saudara. Tapi Allah membiarkan saudara melarikan diri. Nah, itu beda ya, saudara. Dia tahu saudara melarikan diri. Dan dia tidak mencegah saudara melarikan diri. Tapi dia membiarkan saudara melarikan diri. Saudara, karena itu, kalau saudara mau ada di dalam pemerintahan Allah dan diatur oleh Allah, saudara harus memberikan pengakuan. Karena sifat pemerintahan Allah itu menuntut pengakuan serta ketertundukan atau ketunduan. Atau apa mau ada di bawah pemerintahan Tuhan, mau tunduk, mau taat. Jadi saudara, dialah Allah, dialah Raja di atas segala raja penguasa dunia ini. Dia ingin kita memberikan pengakuan dan mau taat tunduk.
Itu respons yang seharusnya diberikan oleh manusia. Kalau tidak tunduk bisa nggak bisa. Tapi saudara tahu sama seperti penyataan Allah punya konsekuensi yang luar biasa. Saudara di luar pemerintahan Allah artinya saudara dibuang ke dalam neraka. Tuh, saudara. Jadi saudara, Allah menuntut kita memberikan ketaatan kita kepada Dia kalau kita mau ada di bawah pemerintahnya. Kalau tidak, maka kita akan ikut di dalam buangan. Jadi saudara, kalau saudara berbuat dosa dan seakan-akan Tuhan membiarkan saudara melakukan dosa, karena saudara merasa saya nggak dihukum, saya nggak diperingatkan Tuhan, saya oke-oke aja. Jangan happy loh Bapak Ibu. Itu artinya saudara dibiarkan. Dibiarkan itu artinya terserah you kalau you mau masuk neraka. Kalau saudara Tuhan masih memperingatkan saudara, bahkan saudara Tuhan menghukum saudara karena saudara berdosa, berbahagialah. Karena apa? Itu artinya saudara Allah masih peduli gitu. Kalau saudara Allah nggak peduli, saudara biarkan saudara masuk ke dalam neraka. Saudara mau? Saya enggak. Saya lebih senang dihukum oleh Tuhan. Seperti apa namanya seorang penulis yang luar biasa ya. Lebih baik kita ada di dalam cengkeraman tangan Allah yang murka dibandingkan kita di luar Allah. Ya, saudara. Oke, kita akan belajar tentang sifat pemerintahan Allah itu universal. Artinya pemerintahan Allah itu melampaui batas tempat, bangsa, waktu. Bahkan sebelum dunia ada, Allah sudah memerintah. Setelah nanti dunia dihancurkan oleh Allah dan kita semuanya diangkat naik hidup bersama dengan Dia, Allah tetap memerintah. Jadi melampaui batas tempat, bangsa, dan waktu. Kedua, berdaulat dan tertib. Tidak ada yang dapat menggagalkan atau menentang rencananya. Saudara, kedaulatan Allah ini luar biasa ya. Nanti saudara belajar lebih di apa di dalam apa namanya di dalam modul ya. Tidak ada yang bisa menggagalkan, walaupun kelihatannya. Jadi mungkin saudara tanya, lah itu peperangan atau ISIS yang menyiksa orang-orang Kristen, apakah itu berarti mereka menentang rencananya? Ya, tapi Tuhan membiarkan. Kenapa Tuhan tidak menolong? Tuhan punya rencana. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ada dalam pemerintahan Allah, saudara harus percaya. Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Dia, oke, etis dan bermoral menurut nilai-nilai ilahi. Jadi keputusan Allah itu adil, adil dalam skala Allah ya Bapak Ibu. Adilnya manusia kan beda dengan adil Allah. Allah itu adil karena dia tuh melihat dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Dia tuh akan melihat nanti akan seperti apa. Jadi kalau sudah, kok Tuhan tidak adil, saya tidak diberkati, oh Tuhan tidak adil, kenapa saya dikalahkan dari orang yang berbuat salah? Karena Tuhan tuh nggak melihat cuma sekarang, saudara. Tuhan tuh melihat nanti juga. Adilnya Tuhan tuh adil sepanjang waktu. Ya, kasihnya juga kerendahan hati dan kebenaran. Jadi saudara percaya. Kalau sudah saudara tidak percaya bahwa Allah itu adil, Allah itu kasih, Allah itu rendah hati, Allah itu benar, saudara selalu akan mempertanyakan keputusan Tuhan. Tapi kalau saudara percaya dia adil, kasih, rendah hati, benar, maka saudara akan ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Oke, ketiga adil, memerintah sebagai hakim. Ini adil yang lain lagi ya. Ini adil Allah sebagai hakim. Dia yang akan menghukum secara adil dan benar-benar adil dan benar. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau saudara wah kok itu orang jahat itu kok tidak dihukum, kok dia hidupnya enak. Oh, nanti tunggu pengadilan Allah. Pengadilan Allah belum datang. Pengadilan Allah yang sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu belum. Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya dia akan menjadi Allah yang adil. Karena dia akan menjadi hakim yang agung dan mengadilin semua manusia. Baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Keempat bertujuan kekal, bergerak menuju kekekalan. Jadi rencana kekal Allah
atau pemerintahan Allah itu dimotivasi oleh kasih untuk menebus dan memulihkan ciptaan di dalam Kristus. Karena itu, saudara, apa yang dilakukan Allah itu bertujuan kekal, bukan untuk saat ini saja. Saat ini Tuhan mengasihi, besok tidak mengasihi, tidak. Tujuan Allah adalah untuk kekekalan. Allah mengasihi, walaupun untuk sementara saudara menderita. Untuk sementara sepertinya saudara diperlakukan tidak adil. Tapi untuk tujuan kekal Allah, maka saudara akan melihat saudara akan dipulihkan. Ya, saudara akan ditebus dengan kuasanya. Ketiga, keenam adalah penuh kasih. Kasih dinyatakan melalui karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, kasih Allah yang terbesar itu bukan karena dia memberkati saudara atau bukan karena dia menyembuhkan penyakit saudara. Itu bukan kasih yang terbesar yang Allah berikan pada saudara. Kasih yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita adalah dia rela memberikan anaknya supaya kita ditebus, supaya kita boleh hidup bersama dengan dia nanti ketika Kristus datang yang kedua kali. Ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang ruang lingkup dari pemerintahan Allah. Sorry. Allah adalah sang pencipta. Allah memegang hak prerogatif atas eksistensi seluruh ciptanya. Tidak ada manusia yang ada kalau bukan karena Allah. Termasuk mungkin yang lahir di luar nikah atau yang lahir karena apapun gitu ya Bapak Ibu. Itu semua ada di dalam hak Allah untuk membuat manusia ada. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak yang terlahir karena di luar nikah atau karena hubungan tidak baik atau karena bayi tabung atau apapun Bapak Ibu, mereka adalah manusia yang Tuhan izinkan ada hadir di dalam kehidupan ini, harus dihormati, harus dikasih sama seperti Allah mengasihi mereka. Ya, itu adalah nyawa yang Tuhan berikan. Tanpa Allah tidak mungkin mereka akan ada. Oke, kedua, jadi saudara kalau misalnya saudara tidak merencanakan anak, wah ternyata tahir anak, saudara kecewa sekali dan saudara menganggap wah ini anak bukan keinginan saya, saudara itu salah besar. Itu keinginan Allah untuk mereka hadir. Saudara harus mengasihi mereka seperti saudara mengasihi anak-anak saudara yang saudara kehendaki. Ya, Bapak Ibu. Oke, kedua, Allah pengatur dan penentu sejarah. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar pemerintahan dia. Saudara, ini ruang lingkup Allah tuh seluruh zaman, seluruh peristiwa. Tidak ada yang di luar pemerintahan Allah. Apakah kematian yang tidak diinginkan, entah kecelakaan, entah bayi yang lahir lalu meninggal, itu semua ada di dalam pemerintahan Allah? Ya. Saudara, itu ada di dalam pemerintahan Allah. Saudara harus percaya Tuhan adil. Ya. Tiga, Allah memelihara penjaga alam semesta. Pemeliharaan Allah mencakup alam semesta, kehidupan manusia, peristiwa, seluruh sejarah, bahkan di tengah penderitaan. Allah tetap memelihara, Bapak Ibu. Itu yang Alkitab katakan. Saudara mungkin secara fakta sulit untuk menerima. Tetapi Alkitab berkata, di tengah penderitaan pun pemeliharaan Allah adalah nyata. Ya, empat, Allah menetapkan ketetapan dan melaksanakan kehendaknya. Nah, ini beda, saudara. Ada dua istilah yang saudara perlu belajar. Satu, ketetapan Allah. Yang kedua, kehendak Allah. Beda. Ketetapan Allah itu rencana Allah yang berdaulat. Rencana yang berdaulat itu artinya pasti terlaksana. Tidak mungkin tidak terlaksana. Tidak mungkin akan digagalkan oleh manusia. Tidak mungkin akan ditolak oleh manusia. Itu ketetapan Allah. Misalnya seperti uh, kematian Kristus di atas kayu salib. Itu ketetapan Allah. Saudara mau menggagalkan apapun, saudara, wah itu kalau Yudas nggak mengkhianati Tuhan, mungkin Tuhan nggak mati. Tetap mati, karena itu ketetapan Allah. Mungkin dengan cara yang lain, tapi Tuhan memilih memakai cara Yudas mengkhianati Yesus. Jadi saudara, itu salah satu dia ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu pasti terlaksana apapun logikanya. Nah, beda dengan kehendak Allah.
Kehendak Allah tuh menunjukkan tuntutan moral yang harus ditaati manusia. Maunya Tuhan tuh gini, maunya Tuhan tuh kamu hidup kudus. Tapi ternyata saudara nggak hidup kudus, artinya saudara tidak melakukan kehendak Allah. Bisa nggak? Bisa. Tapi ada konsekuensinya, jelas. Gitu ya. Kehendak Allah itu kita itu mengasihi orang lain. Apakah bisa kita tidak mengasihi orang lain? Bisa. Itu artinya kita menentang kehendak Allah karena kita tidak mengasihi orang lain. Nah, ini beda. Kehendak Allah itu bisa dilanggar oleh manusia, walaupun, saudara, itu nanti kalau digabungkan di dalam ketetapan Allah, tetap akan, ya, contohnya ya, saudara tidak mau punya anak. Oh, saudara ternyata tetap hamil dengan suami dan suami saudara dan istri atau suami saudara sudah sepakat tidak punya anak. Ternyata tetap punya anak, ya. Nah, itu artinya apa, saudara? Itu Tuhan menghendaki saudara tetap memelihara dia karena dia ada, ya. Dan kalau Tuhan mengizinkan untuk ada di dalam tangan saudara, dalam kendali saudara, maka Tuhan ingin saudara menjalani ketaatan memelihara dia dengan baik sebagai anak saudara tanpa membeda-bedakan, ya. Nah, saudara, kalau dia itu kalau sudah melihat ya, akhirnya saudara menolong anak ini untuk mengenal Tuhan. Itu kalau sudah melihat dari keseluruhan ketetapan Allah, itu berarti dia orang yang anak ini memang anak yang Tuhan inginkan saudara lahirkan untuk nanti menjadi umat pilihan Allah, gitu ya. Nah, itu rentetannya bagaimana terjadinya saya tidak tahu. Di luar akal, kemampuan akal manusia untuk memikirkannya, gitu ya, saudara. Jadi saudara, kehendak Allah tetap akan sejalan dengan ketetapan Allah, walaupun untuk sementara sepertinya tidak ditaati oleh manusia, ya. Oke. 5, Allah hakim dan penegak keadilan. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar penghakimannya. Jadi kalau ada orang mati, itu karena bukan penghakiman ya, tapi itu kehendak Allah. Dan nanti kalau orang ini baik atau benar atau orang ini percaya Kristus atau tidak, nanti di dalam penghakiman Allah akan kita lihat apakah memang Tuhan, apakah orang ini benar-benar adalah anak Tuhan, orang umat pilihan Allah, maka Tuhan akan menunjukkan itu di dalam keadilannya, ya. Allah pemulih dan penyelamat, intinya pemerintahan Allah itu adalah pengharapan baru karena pemulihan dan penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi, saudara, di dalam seluruh pemerintahan Allah ini tujuannya adalah untuk seluruh manusia memiliki pengharapan baru untuk dipulihkan, ditebuskan, sehingga mereka seperti apa yang Tuhan tetapkan, yaitu mereka hidup bersama dengan Allah dan memuliakan Allah selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu. Jadi, saudara, respon manusia bagaimana terhadap pemerintahan Allah ini? Kita kecewa, lah berarti semuanya sudah diatur dong oleh Tuhan, betul. Tapi bukan berarti kita menjadi robot. Kita diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk kita mau mentaati atau tidak mentaati. Tapi kalau kehendak bebas kita ini kita akui sebagai Allah yang memerintah kita, harusnya saudara memakai kehendak bebas tidak semena-mena, tapi berpikir dengan jauh lebih baik. Saudara tetap nanti akan tunduk kepada Allah, tapi bukan dengan sikap yang terpaksa, tetapi dengan sukarela. Nah, itu yang saya sebagai manusia, kita semua sebagai manusia nggak ngerti gimana itu bisa klop terjadi. Itu kehendak Allah, pasti terjadi, tapi manusia juga dengan sukarela akan mau melakukannya. Itu gimana ketemunya saya tidak tahu. Itu misteri orang percaya ya, saudara, yang kita tidak tahu, tetapi kita tahu bahwa kita dituntut respons di dalam kehidupan orang percaya. Lalu respons apa yang bisa kita berikan? Percaya dan berserah kepada Allah secara aktif, bukan bukan nerimo ya Bapak. Maksudnya bukan ya sudahlah, kalau Tuhan menghendaki gitu ya saya bilang apa. Bukan sikap seperti itu, saudara. Percaya dan berserah kepada Allah secara aktif. Artinya secara mengakui dan mencari tahu dan membuktikan kalau perlu bahwa saudara mau dengan sukarela. Kedua, hidup kudus dalam ketaatan yang benar, bukan secara mekanis. Ya kalau aku enggak hidup kudus, nanti aku dihukum oleh Allah. Nanti kalau aku tidak taat, aku dapat konsekuensi.
Bukan sikap seperti itu. Bukan secara mekanis saudara harus hidup kudus karena harus. Tapi saudara dengan sukarela, dengan ketaatan yang benar, saudara mau melakukan itu di hadapan Allah. Mengasihi dan melayani sesama sebagai cermin kasih Allah. Saudara ada di dunia ini sebagai duta Allah untuk mencerminkan kasih Allah. Bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, baik atau buruk. Saudara tetap bersyukur dan memuliakan Allah. Berpartisipasi di dalam rencana Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara berpartisipasi untuk mau bersama-sama dengan Allah supaya umat Allah yang sudah Allah tetapkan itu boleh hidup di dalam kehendaknya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi secara kesimpulan, memahami pemerintahan Allah menolong kita hidup dengan iman dan ketenangan. Saya ketika mempelajari tentang pemerintahan Allah menjadi tenang. Apapun yang terjadi, saya akan berusaha sebaik mungkin mengerjakan tugas saya sebaik mungkin. Dan tetap percaya Tuhan ada di dalam kendali. Itu yang membuat iman saya tenang Bapak Ibu. Tidak overthinking dan selalu khawatir, khawatir. Tidak ada gunanya khawatir. Allah ada dan Allah memerintah dan Allah mengerti kok. Tapi tak boleh ceroboh. Beda ya saudara. Saudara beriman dengan saudara melakukan kecerobohan itu sangat beda. Beriman melakukan yang terbaik. Hasilnya saudara serahkan kepada Tuhan. Bukan hidup ceroboh. Sehingga saudara bisa hidup tenang dan hidup beriman. Ya, menolong kita hidup dengan iman dan ketenangan karena hidup kita berada di tangan Allah yang adil dan penuh kasih. Saudara kalau tidak percaya Allah yang adil dan penuh kasih, saudara tidak akan pernah hidup tenang di dunia ini. Ya, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya memerintah atas segala sesuatu. Ini pemazmur yang mengatakannya. Ini pengakuan deklarasi yang saya harap menjadi pengakuan saudara. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya memerintah atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya Bapak Ibu, saya akan tutup dengan quote dari John Calvin, "The knowledge of God is the foundation of all true wisdom." Pengetahuan akan Allah adalah dasar dari segala hikmat yang sejati. Saya berharap dengan belajar lebih banyak tentang Allah, saudara, iman saudara semakin bangunkan dan saudara semakin dekat dengan Allah. Saudara belajar karena saudara rindu untuk mengenal Dia, bukan karena terpaksa. Tapi karena saudara tahu, Dialah yang memberi hidup pada saudara. Ini satu wujud ucapan terima kasih, ucapan syukur kita, bahwa kita hidup dan diberi hidup oleh Allah untuk hidup bersama dengan Dia nanti di surga. Gitu ya, terima kasih saudara.